Oke, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini saya mau membahas topik yang sebenarnya ya agak aneh dibahas, tapi ya sebenarnya penting untuk dibahas ternyata ya. Jadi di video ini saya mau membahas soal bagaimana sih dinamika pendidikan, khususnya jika ditinjau dari pelaksanaan PPG. Ini kan merupakan rangkaian proses peningkatan mutu pendidikan di Indonesia kan. Tapi kenyataannya banyak realita yang sangat berbeda dengan ide atau konsep yang diharapkan oleh pemerintah ya. Nah, jadi dalam video ini saya akan membahas itu, dan sebenarnya lebih ke refleksi ya. Kembali lagi soal refleksi, bagaimana kita memaknai suatu kejadian ya. Kemudian nanti ya tindak lanjut dari pengalaman yang saya jumpai ini ya, karena memang ya agak miris sebenarnya ya, mau tidak dibahas ya tetap penting ya kan. Tapi intinya di video ini saya mau membahas itu ya. Semoga tidak terlalu panjang dan bisa menjawab semua pertanyaan yang sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih ke kegundahan dan kesalahan saya ya. Oke, mari kita masuk ke videonya. Oke, jadi sebenarnya ini yang mau saya bahas utamanya ya, bagaimana dinamika selama satu semester ini ya. Karena ya kalau kita lihat sudah cukup lama saya mengikuti PPG, sudah setengah jalan, kurang lebih dulu dari Februari sampai sekarang di bulan Juli, sebenarnya udah masuk semester 2 ini. Tapi saya mau mengulas bagaimana sih sebagai seorang calon guru itu yang perlu dibahas, karena memang ya dulu harapannya mungkin PPG sebagai tempat peningkatan profesionalitas ya. Tapi masuk ke semester pertama ini, wow, ternyata ada hal yang menjadi sebuah fenomena yang lebih menghebohkan ya. Apa itu? Ya, sebenarnya ini kalau kita lihat esensinya apa yang ingin dicapai seorang guru tuh, atau seorang calon guru yang ikut TPG ini, tentu mau dapat peningkatan ya. Tapi di satu sisi ada semacam keinginan lain yang ingin diharapkan, yakni mendapat serdik atau sertifikat pendidik. Itu menjadi dua hal yang berbeda kalau saya lihat ya. Karena orang yang mau serdik belum tentu mau kuliah dengan benar atau ya mengikuti segala dinamika perkuliahan ini dengan serius. Nah, ada lagi yang sebenarnya ya ingin dua-duanya. Ada juga pula yang tidak mengincar PPG sebagai upaya untuk mendapatkan sertifikat, tapi hanya sebagai ya kuliah peningkatan profesi. Nah, di masa sekarang ini sebenarnya yang saya lihat sebenarnya teman-teman kok ya terlalu jujur ya untuk ikut PPG ini, untuk ingin serdiknya saja, sehingga memang pada akhirnya perkuliahan itu dianggap sebagai hal yang nggak penting ya kan. Apa yang membuktikan atau apa datanya kok saya bisa mengatakan hal semacam itu ya, karena memang dalam satu semester ini saya menjumpai bagaimana ada penurunan semangat atau keinginan untuk belajar, yaitu tampak dalam berbagai mata kuliah. Misalnya hal-hal sepele aja deh, kayak tugas kelompok males ya kan, terus ada sebuah tanggung jawab yang dikerjakan secara kolektif ya tidak dikerjakan, tidak ada semangat untuk apa ya, mungkin dianggap beban ya, ini kayak PPG ini yang penting serdik aja deh daripada hanya ikut kuliah nggak tahu manfaatnya ya kan. Ya emang
Kalau dalam hati ya memang berpikir semacam itu. Saya juga melihat kalau PPG itu untuk apa sih berat-berat kuliahnya ya dibandingkan dengan yang PPG guru tertentu ya. Kayaknya kalau kayak harus apa yang namanya kuliah lagi gitu loh. Sementara di S1 mungkin udah banyak yang didapatkan, tapi kita belajar lagi di PPG. Kalau saya lihat emang tujuannya kan ini untuk meningkatkan ya kemampuan. Jadi banyak hal-hal yang berbasis kasus diselesaikan, bagaimana meningkatkan problem solving dari seorang mahasiswa gitu. Nah, tapi di sini mahasiswanya sendiri udah punya masalah, jadi mau menyelesaikan masalah lain itu susah karena dalam dirinya udah ada masalah. Masalah apa itu? Ya masalah malas itu. Sebenarnya lebih ke apa ya? Kalau kita lihat itu lebih ke ya kalau bisa kayak saya bilang ya motivasi untuk menjadi guru itu ya. Ya mungkin kalau kita lihat nggak semua jadi guru besok ya mungkin ya. Atau motivasinya untuk ikut PPG kan belum tentu untuk serdik atau untuk menjadi guru, mungkin ada hal-hal lain. Tapi kalau di ranah harus bekerja secara profesional ya tunjukkan dengan baik, kok malah malas-malasan ya kan. Ya terbukti kayak kerja kelompok itu kebanyakan males ya kan, kebanyakan ya lebih ke apa ya, yang penting ngumpul gitu loh. Mungkin kalau ditinjau lebih dalam ada persoalan yang lebih rumit ya, mungkin ada ekonomi ya kan, mungkin ada yang sambil kerja ya kan, ada yang mungkin ya males karena kayak nggak produktif atau PPG udah kayak ngajar di sekolah nggak dapet apa-apa, yang mending di rumah, mending di kos tidur ya kan. Terus mungkin ada persoalan batin gitu, nggak betah gitu ya. Jadi kita itu diuji sebenarnya di sini ya, secara mental ya, bagaimana menjadi seorang guru di negara ini ya kan, mengharapkannya seperti apa gitu loh. Negara ini kan mungkin guru profesional ya seperti ini ya kan, tapi realitanya nggak sesuai ya, tidak bisa dijalankan gitu ya. Ternyata susah menjadi figur guru yang diharapkan oleh bangsa ini ya. Lalu sebenarnya yang sudah mulai kerasa adanya pergeseran dari dulu mungkin pada semangat, terus sekarang malas banget ya, ini menuju semester 2 ini kan harapannya atau gambaran dari para calon guru ini barangkali kalau pindah semester atau semesteran itu ada libur ya kan, tapi ternyata di tengah jalan ada tugas dari kampus itu ya bisa kita sebut gelar karya, yakni tugasnya kalau di kampus saya LPTK saya itu membuat film tentang anti bullying, dan itu mungkin agak memakan waktu ketika semesteran, jadi jeda antara semester 1 ke 2 itu dipakai buat membuat film. Orang-orang merasa itu membebani, sehingga kayaknya itu bukan suatu hal yang mengenakan atau menyenangkan untuk dijalani ya. Mungkin orang-orang berpikir demikian. Tapi saya pribadi melihat ini, kalau saya ya, karena memang mungkin di sini saya suka ya, jadi nggak ada beban dan saya senang hati menjalaninya. Tapi teman-teman ya ada kecenderungannya lebih berpikir apa sih manfaatnya ya kan, bikin film emang besok kepake ya kan, terus apa relevansinya buat PPG gitu loh. Kita semakin apa ya, skeptis atau sanksi terhadap segala kegiatan yang dimiliki oleh kampus, oleh penyelenggara PPG ya. Karena memang lelah di semester 1 dengan segala mata kuliah gitu, mencari relevansinya, mencari apa hubungannya dengan besok ketika menjadi guru ya. Oh malah di semester akhir ini ada tugas ya kan, yang menjadi sebuah apa namanya kebencian ya kan. Dan realitanya di jalan, kalau saya boleh cerita, itu memang ada banyak dinamika ya. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya saja ya. Kalau proyek yang dikerjakan
di masa libur, harapannya libur ya, ya memang pada kurang niat, kurang bisa memiliki semangat untuk menjalani, dan akhirnya ya udah gak ada yang mau ditunjuk. Kan bikin film juga perlu sutradara, perlu aktor ya kan, kameramen, editor dan lain-lain, itu kan perlu peran yang harus diisi, dan akhirnya emang nggak ada yang mau. Ya udah, akhirnya ya tetap jalan sih, tapi memang semangatnya untuk menunjukkan hasil terbaik itu sangat kurang, jujur ya. Dan ini sebenarnya hari ini ya, bertepatan dengan hari ya minggu-minggu ini, untuk ada gelar karya, yaitu yang menunjukkan atau pameran filmnya gitulah ya. Dan gimana sih nanti ya nggak tahu ya, saya belum menjalani, tapi gambarannya mungkin nanti nonton film bareng, terus nanti dinilai siapa yang terbaik. Kalau saya sebagai individu yang menjalani segala dinamikanya, mungkin menilai teman-teman udah di fase capek, terus ada kegiatan semacam ini lagi untuk pembuka semester 2, wah males. Dan nanti saya yakin nggak semua berangkat, karena memang lelah ya kan, dan pengennya tuh liburan, bukan dijejali dengan berbagai macam tugas ya kan. Sehingga ini yang menjadi refleksi kita ya, apa sebenarnya yang kurang gitu loh dari PPG ini ya. Kalau boleh saya menyimpulkan ya, inti atau jawaban dari segala persoalan di video ini adalah kompetensi sosial. Kalau kita tinjau dulu ketika belajar di dunia pendidikan S1, ketika kita sarjana gitu kan, menjumpai kompetensi pendidik, salah satunya kompetensi sosial ya. Nah itu saya lihat dan saya yakini belum muncul di PPG ini sepenuhnya. Barangkali muncul, tapi itu tidak menjadi penekanan, padahal itu menjadi aspek yang sangat krusial dalam membentuk seorang guru loh. Karena apa? Kalau kita mundur ke belakang lagi ya, dari cerita saya, orang-orang yang digadang-gadang menjadi calon guru profesional ini ya, di perkuliahan kan hanya dijejali bagaimana teori ya kan, terus skill ya kan, terus hal-hal yang sifatnya teknis, dan nggak ada yang mendorong bagaimana kita punya dasar fundamental yang kuat, bagaimana kita menjadi guru itu harus seperti apa gitu. Nah kalau saya melihat kompetensi sosialnya itu belum muncul. Ya coba misal hal-hal sepele ya, untuk membalas chat ya kan, membalas pesan di grup itu nggak ada kepeduliannya. Yo mungkin baru pada sibuk ya, baru pada ada kerjaan, tapi menjadi seorang yang profesional ya kan, apakah hanya melulu minta dipahami gitu ya, oh dia sudah hebat ya kan, berarti tidak wajib menjawab pesan gitu ya, enggak ya. Persoalan sepele cuman membalas chat gitu ya, belum nanti kemampuan untuk basa-basi komunikasi, kan itu apa, turunan dari kemampuan atau kompetensi sosial itu ya kan, ada kemampuan untuk public speaking, kemudian komunikasi, basa-basi. Tapi hal sepele dulu, mulai dari membalas chat WA itu nggak ada yang bisa gitu ya. Mungkin pikirnya nggak penting ya, nggak penting yang disampaikan orang, dan juga diriku menyampaikan sesuatu tidak penting gitu ya itu. Kemudian yang kedua itu soal kepedulian ya. Sosial memang sangat kuat hubungannya dengan kepedulian. Bagaimana guru punya sikap untuk melihat bagaimana individu lain itu juga punya martabat yang sama seperti diri kita sendiri. Apa misal contoh konkretnya ya, atau realita di lapangan ya, misal sepele aja. Misal untuk ada ya
kelas belum rapi ya kan, misal kelas masih berantakan ya nggak ada yang merapikan. Misal AC apa ya mati atau lupa dimatiin pas mau keluar kelas ya nggak ada yang peduli matiin. Kayak apa ya, mungkin ya itu hal-hal yang barangkali dianggap udah ada orangnya gitu yang tanggung jawab. Tapi apakah ketika kamu di posisi harus bertanggung jawab tidak menunjukkan sikap itu ya? Atau ketika kamu sudah menjadi orang yang penting, orang yang menjadi yang bertanggung jawab atas segala dinamika kegiatan, apakah hanya membiarkan saja gitu loh? Aneh gitu loh, masa seorang guru cuek banget terhadap keadaannya. Misal ada apalagi ya, teman yang kesulitan menyambungkan apa namanya LCD HDMI ke laptop ya nggak ada yang nolongin ya kan. Dosennya ada yang kesulitan untuk yang nyambungin laptop ya nggak ada yang nolong. Jadi memang apa ya, darurat kepedulian ya. Misal juga yang paling buruk ya, yang dulu saya rasakan yaitu mungkin di sekolah dulu ya ada kegiatan tertentu yang nggak ada keterlibatan yang lain, padahal ini ranahnya lebih ke kerja kelompok atau kerjasama semua orang yang nggak ada yang terlibat gitu. Ya udah saya jalani sendiri karena saya merasa mampu, ya udah saya jalani. Tapi mereka menumpangi saya, menunggangi saya, jadi ya udah mungkin merasa ya udah kan ada orangnya gitu, aneh kayak gitu. Jadi sikap kepedulian kurang ya kan. Kepedulian kurang, terus tadi ada komunikasi. Terus sebenarnya yang dipentingkan apa sih ya? Sebenarnya kemarin saya mikir ada beberapa sih yang mau saya jelasin, lupa sekarang. Mungkin ya apa ya, dua hal itu yang utama sih, komunikasi dan kepedulian ya. Tapi dalam realitanya juga masih banyak sih yang terjadi keanehan ya. Saya sebut aja keanehan, kalau saya sebut kebodohan nanti bodoh bener ya, tapi lebih ke aneh aja ya. Karena seharusnya kondisi seorang guru harus seperti ini kok malah tidak. Seharusnya kan aneh gitu ya. Kalau bodoh itu kayak terlalu mengecap ya kan. Saya lebih optimis di sini ya. Semoga bisa hilang keanehan. Anomali itu bisa kembali menjadi kenormalan itu ya. Dan ya ini ada satu lagi sebenarnya. Itu tentang apresiasi ya. Nah ini apresiasi itu kan yang muncul karena ada sikap sosial juga ya. Jadi dalam pembuatan film ini ya udah kita nggak usah terlalu banyak ngomong soal apa namanya ya, kehebatan saya ya atau kehebatan orang lain. Semua punya porsinya sendiri. Tapi kalau mau kita lihat hal sepele aja, karena nanti berangkatnya dari sikap sosial ya. Orang udah berkorban, udah melakukan berbagai macam hal untuk suatu keberhasilan, malah nggak ada yang respon ya kan, nggak ada yang apresiasi. Minimal emot jempol atau minimal jawab apalah gitu, nggak usah yang harus terima kasih sembah ya. Sepele kan sebenarnya, bagaimana punya sikap menghargai kan. Menghargai itu kan berangkatnya dari diri sendiri atau orang lain ya. Kalau saya berangkatnya karena kita menghargai diri sendiri, maka kita juga menghargai orang lain gitu loh. Kalau mungkin yang lebih transaksional, kita menghargai orang lain supaya mereka menghargai kita, kan enggak. Kalau saya lebih menghargai diri kita, itu orang yang bermartabat, penting, maka kita juga menghargai orang lain gitu loh. Nah dalam realitanya itu nggak muncul ya kan. Ketika Anda sudah mengerjakan suatu hal yang sifatnya ya udah kerja keras gitu ya, nggak ada yang menghargai, ya udah akhirnya ya
Kalau saya biasa ya, tapi orang lain coba di posisi seperti itu mau nggak gitu. Akhirnya kan cuman mengeluh ya kan. Tapi kita kan harusnya bisa mengubah itu ya. Namun ya memang di jalan susah ya kan. Apakah guru-guru di Indonesia juga seperti itu ya, nggak punya rasa apresiasi terhadap proses ya kan? Ya seperti proyek film yang akan digelar karyakan ini, sebenarnya kan mereka menilai apa toh? Menilai hasil atau proses gitu loh. Kalau saya yakin lebih ke hasil karena nggak ada observasi atau angket yang menilai proses pembuatannya. Begitu juga kalau pembelajaran ya kan, pembelajaran yang dilaksanakan di Indonesia ini lebih berbasis proses atau hasil. Kalau hanya rapot-rapot ya kan, terus nilai wah KKM-nya bagus ya kan, aspek keterampilan bagus, aspek sosial bagus, aspek psikomotorik ya pengetahuan bagus, tapi itu meninjau proses dia belajar nggak, proses siswa dalam meninjau pembelajaran atau menjalani seluruh proses belajarnya itu dinilai enggak kan, kebanyakan enggak, karena memang sulit dan belum tentu semua orang mau terjun untuk menilai. Ya begitu pula dalam segala aspek akhirnya juga ikut-ikutan ya hanya menilai hasil. Anda kan enggak akan dinilai kehebatannya saat membuat ya kan, misal menjadi seorang pianis atau ya hebat bermain musik di panggung terus dipertunjukkan membuat sebuah show gitu, ada penonton ya penonton cuma apresiasi ketika itu bagus ya kan, dan jelek ya cuma menghujat ya, tapi kan nggak peduli wah ini bagaimana latihannya ya kan, itu nggak akan digubris sama sekali. Karena memang orientasi yang dimiliki oleh orang-orang dan itu menjadi paradigma yang mengakar ya memang menghargai hasil. Jadi kita kembali lagi tentang bagaimana kompetensi sosial gitu. Sosial kan bukan soal hanya relasi, punya banyak teman, punya banyak kenalan, pintar untuk interpersonal, enggak ya. Kan bagaimana sebenarnya implementasi kompetensi sosial ini lebih bisa mengakar dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Seperti tadi kan anak-anaknya atau turunannya seperti komunikasi, kepedulian, dan sikap menghargai ya kan. 3 hal itu yang harusnya dimiliki seorang calon guru gitu. Jadi nggak usah bicara yang terlalu banyak teori dulu ya kan. Kalau kritik saya atau sebagai pengembangan besok ya kalau ada PPG lagi, jadi dikurangilah kalau yang pembelajaran mendalam ya kan, teori-teori konstruktivisme ya kan, deep learning ya kan, terus diferensiasi. Sebenarnya kita membangun dulu guru itu harus seperti apa ya kan, baru nanti dijejali dimasuk teori silahkan ya kan. Tapi kan kita hanya melulu soal teori, jadi otak kita menjadi meledak ya kan. Tidak dimiliki semacam dasar yang kuat. Aku ini guru harus seperti apa. Sehingga ketika besok di jalan menjumpai persoalan kan tidak mengalami semacam persoalan batin atau pergunjingan dalam batin kita, memandang pendidikan ini kok rasanya bobrok atau nggak ada gunanya gitu. Sehingga memang ya mata kuliah itu ya harus lebih ditekankan pada pembentukan kompetensi sosial guru. Sehingga besok selesai PPG ini ya yang kita ingat itu bagaimana kita berubah sikapnya dalam memandang dunia pendidikan, bukan hanya hebat-hebatan dalam membuat RPP ya. Saya yakin udah hebat semua bikin RPP ya kan. Tapi bagaimana RPP itu bisa benar-benar kita terapkan di kelas dengan dasar kompetensi sosial ya. Jadi kalau bicara soal kompetensi
profesional, pedagogi, kepribadian itu penting. Tapi jangan lupakan kompetensi sosial sebagai pondasi utama membentuk guru yang tentu harus matang dalam menguasai semuanya gitu ya. Ya kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman dan pemerintah supaya mendengar ya. Terima kasih sudah menonton.